Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang seni. Istilah seni pada mulanya berasal dari kata arts, bahasa Latin, atau art, bahasa Inggris, yang artinya kemahiran. Ada juga yang mengatakan kata seni berasal dari bahasa Belanda, yang artinya jenius. Sementara kata seni dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sanskerta yang berarti pemujaan. Pengertian menurut para ahli budaya, menurut Dr. Popo Iskandar, seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat atau berkelompok. Sedangkan menurut Ahdian Kartamiharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi pikiran, perasaan, dan kemauan secara naluriah, memerlukan perantara budaya untuk menyatakan rasa seninya, baik secara aktif dalam kegiatan kreatif maupun secara pasif dalam kegiatan apresiatif. Maka itu, dalam mengadakan pendekatan terhadap kesenian, kita tidak cukup hanya bersimpati terhadap kesenian itu, tetapi lebih dari itu yaitu secara empati. Empati berasal dari bahasa Yunani yang berarti merasa dengan. Jadi, dalam menghayati suatu karya seni secara empati berarti kita menempatkan diri kita ke dalam karya seni itu. Dalam memberikan pelayanan kebidanan, seorang bidan harus memiliki sifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif di sini yaitu seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat. Bidan yang bersifat promotif berarti bidan berupaya menyebarluaskan informasi melalui berbagai media. Yang kedua adalah preventif. Preventif berarti bidan berupaya melakukan pencegahan. Misalnya, bidan menganjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan kunjungan K4. Misalnya, kunjungan K4 itu kunjungan pertama pada trimester pertama, kunjungan kedua pada trimester kedua, dan kunjungan ketiga itu 2 kali pada trimester ketiga. Yang ketiga adalah kuratif. Kuratif di sini adalah bidan tidak dikehendaki untuk mengobati penyakit, terutama penyakit berat. Misalkan di sini adalah seandainya ibu itu diketahui bahwa hamil sungsang, berarti kita harus melakukan rujukan ke SPOG. Kita tidak boleh menangani kasus-kasus yang seperti itu. Yang keempat adalah rehabilitatif. Rehabilitatif berarti bidan melakukan upaya pemulihan kesehatan, terutama bagi pasien yang memerlukan perawatan atau pengobatan jangka panjang, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bufas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran serta tanggung jawabnya agar bidan dapat menjalankan praktik atau pelayanan kebidanan dengan baik. Hendaknya bidan melakukan beberapa pendekatan, misalnya pendekatan melalui kesenian tradisional. Oke, kita lanjut. Prinsip seni dalam asuhan kebidanan adalah yang pertama, proses kelahiran anak merupakan proses alamiah dan fisiologi. Yang kedua, menggunakan cara sederhana dan non-intervensi. Yang ketiga, aman sesuai evidence-based pada keselamatan ibu. Keempat, orientasi pada ibu. Kelima, support ibu dan keluarga aktif dalam mengambil keputusan. Keenam, menghormati praktik adat, kebudayaan, keyakinan, agama. Ketujuh,
memelihara kesehatan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial ibu keluarga. Yang kedelapan, promotif dan preventif. Oke, kita masuk ke lokal atau komunitas. Sasaran kebidanan komunitas adalah mulai dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tujuan pelayanan kebidanan komunitas adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak balita di dalam keluarga, sehingga terwujud keluarga sehat sejahtera dalam komunitas tertentu. Tugas utama kebidanan komunitas. Sebagai bidan yang bekerja di komunitas, maka bidan harus memahami perannya di komunitas. Yang pertama, sebagai pendidik. Dalam hal ini, bidan berperan sebagai pendidik di masyarakat. Sebagai pendidik, bidan berupaya merubah perilaku komunitas di wilayah kerjanya sesuai dengan kaidah kesehatan. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan di komunitas dalam berperan sebagai pendidik masyarakat antara lain dengan memberikan penyuluhan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti ceramah, bimbingan, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Yang mana cara tersebut berupaya penyuluhan secara langsung, sedangkan penyuluhan yang tidak langsung misalnya dengan poster, spanduk, leaflet, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pelaksana provider. Sesuai dengan tugas pokok, bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan kepada komunitas. Di sini bidan bertindak sebagai pelaksana pelayanan kebidanan. Sebagai pelaksana, bidan harus menguasai pengetahuan dan teknologi kebidanan serta melakukan kegiatan, misalnya bimbingan terhadap kelompok remaja, masa pra-perkawinan, memelihara kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui, dan masa interval dalam keluarga. Terus bisa juga pertolongan persalinan di rumah. Terus bisa juga tindakan pertolongan pertama pada kasus kebidanan dengan resiko tinggi di keluarga, pengobatan keluarga sesuai kewenangan, dan bisa juga pemeliharaan kesehatan kelompok wanita dengan gangguan reproduksi, dan terakhir pemeliharaan kesehatan anak balita. Yang ketiga, sebagai pengelola. Sesuai dengan kewenangannya, bidan dapat melaksanakan kegiatan praktek mandiri. Bidan dapat mengelola sendiri pelayanan yang dilakukannya. Peran bidan di sini adalah sebagai pengelola kegiatan kebidanan di unit, puskesmas, polindes, posyandu, dan praktik bidan. Sebagai pengelola bidan, memimpin dan mendayagunakan bidan lain atau tenaga kesehatan yang pendidikannya lebih rendah. Contohnya praktek mandiri atau BPS. Selanjutnya, bidan sebagai peneliti. Di sini bidan perlu mengkaji perkembangan kesehatan pasien yang dilayaninya, perkembangan keluarga dan masyarakat. Secara sederhana, bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotesis dan hasil analisisnya dari kasus yang didapatkannya. Selanjutnya, bidan sebagai pemberdaya. Bidan perlu melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Bidan perlu menggerakkan individu, keluarga, dan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, bidan sebagai pembela klien atau advokat. Di sini peran bidan sebagai penasehat didefinisikan sebagai kegiatan memberi informasi dan sokongan kepada seorang sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik dan memungkinkan bagi dirinya. Yang selanjutnya, bidan sebagai kolaborator. Kolaborator di sini adalah disiplin ilmu, baik lintas program maupun sektoral. Yang terakhir, bidan sebagai perencana. Perencana di sini melakukan bentuk perencanaan pelayanan kebidanan individu
dan keluarga serta berpartisipasi dalam merencanakan program di masyarakat luas untuk suatu kebutuhan tertentu yang ada kaitannya dengan kesehatan. Selain itu, tugas tambahan kebidanan komunitas yang pertama, melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pembinaan pada kader kesehatan. Yang ketiga, melakukan pendekatan kemitraan kepada dukun bayi. Yang keempat, mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya. Yang kelima, menggunakan teknologi tepat guna. Teknologi sebagai penolong. Kebidanan adalah salah satu profesi tertua dalam sejarah, dan kini ilmu itu diajarkan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan teknologi informasi, baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Dengan berkembangnya teknologi, banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh teknologi, serta banyak peralatan canggih yang diciptakan oleh tangan lincah manusia yang sangat berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat di dunia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Adapun teknologi yang diterapkan dalam kebidanan dan manfaat teknologi pun sangat berpengaruh dalam kebidanan. Yang pertama adalah USG, ultrasonografi. Ultrasonografi adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi 250 kHz sampai 2000 kHz, yang kemudian hasilnya ditampilkan di layar monitor. Kegunaan USG untuk mempelajari janin dalam kandungan kehamilan, organ perut, panggul, otot, dan tendon, payudara, jantung, dan pembuluh darah. Yang kedua adalah CTG, kardiotokografi. Alat kardiotokografi ini atau juga disebut fetal monitor adalah alat yang digunakan untuk memeriksa kondisi kesehatan janin. Pemeriksaan umumnya dapat dilakukan pada usia kehamilan 7-9 bulan dan pada saat persalinan. Pemeriksaan CTG diperoleh informasi berupa sinyal irama, denyut jantung janin, gerakan janin, dan kontraksi rahim. Bila terdapat perlambatan, maka itu menandakan adanya gawat janin akibat fungsi plasenta yang sudah tidak baik. Pada saat bersalin, kondisi janin dikatakan normal apabila denyut jantung janin dalam keadaan reaktif, gerakan janin aktif, dan dibarengi dengan kontraksi rahim yang adekuat. Cara pengukuran CTG di sini hampir sama dengan Doppler, hanya pada CTG yang ditempelkan dua alat, yang satu untuk mendeteksi DJJ, yang satu untuk mendeteksi kontraksi. Alat ini ditempelkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya adalah Doppler. Doppler adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi denyut jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin dan aman digunakan dan bersifat non-invasif. Kegunaan Doppler ini adalah untuk mengetahui detak jantung normal atau tidak, dan untuk menunjukkan adanya perbedaan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar dan
yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Yang selanjutnya adalah suction atau penghisapan. Adalah tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Suction adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotrakeal pada saluran pernapasan bagian atas. Bertujuan untuk membebaskan jalan napas, mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru. Prosedur ini dikontraindikasikan pada klien yang mengalami kelainan yang dapat menimbulkan spasme laring, terutama sebagai akibat penghisapan melalui trakea, gangguan perdarahan, odem laring, varises esofagus, perdarahan gaster, infark miokard. Selanjutnya adalah vakum ekstraksi. Vakum ekstraksi adalah tindakan obstetrik yang bertujuan untuk mempercepat skala pengeluaran dengan sinergi tenaga dan ibu dan ekstraksi pada bayi. Kerjasama dan kemampuan ibu untuk mengekspresi bayinya merupakan faktor yang sangat penting dalam menghasilkan akumulasi tenaga dorongan dengan tarikan ke arah yang sama. Ada 3 gaya yang bekerja pada prosedur ini. Yang pertama, tekanan intrauterin oleh kontraksi, tekanan ekspresi atau eksternal tenaga menggedan, dan terakhir adalah gaya tarik atau ekstraksi vakum. Selanjutnya, infant warmer. Infant berarti bayi dan warmer berarti penghangat. Jadi, infant warmer secara bahasa berarti alat untuk menghangatkan bayi. Ini adalah alat untuk menghangatkan bayi. Alat ini berfungsikan sebagai tempat perlindungan Alat ini difungsikan sebagai tempat perlindungan bagi bayi yang lahir dini atau prematur. Alat ini hanya sebagai tempat singgah sementara untuk menstabilkan suhu tubuh bayi yang lahir dan mengalami hipotermia. Dengan adanya panas yang dihasilkan oleh alat ini, maka bayi yang lahir tidak normal warna biru pada tubuhnya dikarenakan suhu tubuh yang kurang akan merasa hangat. Jika suhu tubuh bayi sudah stabil atau rasa sudah normal, maka bayi dapat dipindahkan ke bed bayi biasa. Komponen utama dari infant warmer yaitu heater dan kontrol suhu. Penghangat pada infant warmer menggunakan elemen kering yang diletakkan di atas bayi yang suhunya dapat diatur sesuai kebutuhan. Radiasi panas yang mengenai bayi suhunya antara 35 derajat sampai 30 derajat Celcius. Pada kontrol suhu juga terdapat sensor yang diletakkan pada bed bayi yang berfungsi menyensor suhu tubuh bayi. Sensor ini juga berfungsi mengontrol kerja heaters agar tidak terjadi overheat. Yang selanjutnya adalah Effrovector phototherapy adalah alat bantu yang digunakan untuk melindungi bagian mata bayi pada saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X-ray atau jenis pemeriksaan lainnya yang menggunakan media sinar agar tidak mengganggu penglihatan bayi yang akan diperiksa. Selanjutnya adalah pengukur panjang bayi. Pengukur panjang bayi adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang bayi dengan ketepatan pengukur yang tinggi. Karena skala yang digunakan pada alat ini lebih detail sehingga setiap inci pertumbuhan bayi dapat diketahui. Yang selanjutnya adalah umbilical cord clamp. Adalah merupakan alat yang digunakan untuk menjepit tali pusat bayi sesaat setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya adalah Vitalila untuk mengukur lingkar lengan ibu hamil, tanda yang digunakan untuk mempermudah mengidentifikasi bayi dan bundanya. Pada umumnya dipakai pada bayi dan bundanya di rumah sakit bersalin.
Selanjutnya yang terakhir adalah breast pump. Breast pump di sini adalah biasanya digunakan oleh para ibu yang berkarir di luar rumah agar ASI tidak terbuang dengan percuma sehingga tetap bisa mendapatkan ASI dari bundanya. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.